Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, tahun ini kita kembali dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang di dalamnya mempunyai sejuta keistimewaan dan keutamaan bagi umat muslim. Oleh karena itu, tidak heran jika pada bulan ini intensitas ibadah umat Islam semakin meningkat. Baik dengan lebih serius lagi menunaikan kewajiban-kewajiban agama maupun rajin mengamalkan ibadah-ibadah sunnah di dalamnya. Rasulullah sendiri pernah menyampaikan bahwa saat tiba bulan Ramadan umat muslim didorong untuk memperbanyak ibadah. Sebab, pahala amal kebaikan di dalamnya mendapat balasan berkali-kali lipat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, benarkah bahwa amalan-amalan sholih itu dilipat gandakan pahalanya di bulan Ramadan? Jika benar, apa dalilnya dan berapa kali lipat? Mohon pencerahannya Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasyahbini ajmain. Amma ba'du. Benar bahwa amalan kebaikan dan amalan keburukan dilipat gandakan di waktu-waktu yang mulia, termasuk di bulan Ramadan. Dasar dari hal ini adalah riwayat dari sebagian sahabat Nabi. Dalam kitab Matalib Ulin Nuha, disebutkan, ada pelipat gandaan amalan kebaikan dan amalan keburukan di tempat yang utama seperti Mekah, Madinah, Baitul Maqdis, dan di masjid secara umum, demikian juga di waktu yang utama seperti hari Jumat, bulan-bulan haram, dan bulan Ramadan. Adapun pelipat gandaan pahala amalan kebaikan, ini perkara yang tidak ada perselisihan di dalamnya. Adapun pelipat gandaan dosa amalan keburukan, ini merupakan pendapat sejumlah ulama berdasarkan pendapat dari Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah juga menjelaskan tentang masalah ini. Amalan keburukan di bulan Ramadan dilipat gandakan dari segi ukuran dosanya, namun tidak dari segi bilangan pengalinya. Adapun amalan sholih di bulan Ramadan dilipat gandakan dari segi ukuran dan bilangan pengalinya. Dilipat gandakan dari segi ukuran, artinya satu amalan di dalam Ramadan lebih besar ukuran satu amalan di luar Ramadan. Dilipat gandakan dari segi bilangan pengalinya, artinya satu amalan di dalam Ramadan sama dengan kali lipat dari amalan di luar bulan Ramadan. Tidak ada hadits yang sahih yang menetapkan berapa pelipat gandaan pahala amalan sholih di bulan Ramadan. Semua hadisnya berkisar antara lemah atau palsu. Namun terdapat beberapa riwayat pendapat para salaf yang menyebutkannya, di antaranya Ibrahim An-Nakhai rahimahullah mengatakan, puasa di bulan Ramadan lebih utama dari 1000 puasa. Tasbih di bulan Ramadan lebih utama dari 1000 tasbih. 1 rakaat di bulan Ramadan lebih utama dari 1000 rakaat. Oleh karena itu, setiap detik di bulan ini begitu berharga. Jangan sia-siakan. Semoga Allah Ta'ala memberi taufik. Pertanyaan selanjutnya, bahwasanya dalam berpuasa kita harus meninggalkan hal-hal yang diharamkan seperti gibah, namimah, dan sebagainya. Nah di situ dikatakan, diharamkan. Tetapi apabila dilanggar mengapa perbuatan tersebut tidak termasuk dalam perbuatan membatalkan puasa? Terima kasih. Pertama, untuk menetapkan gibah serta dosa lainnya sebagai pembatal puasa, harus berdasar dalil. Dalam hal ini, tidak ada dalil dalam Al-Quran maupun hadis, yang tegas menjelaskan bahwa maksiat dapat membatalkan puasa. Sementara hukum asal status sebuah ibadah adalah sah, sampai ada dalil yang menjelaskan kebatalannya. Kaidah fikih mengatakan, hukum asal sesuatu itu tetap berlaku sebagaimana keadaannya semula. Kedua, kaidah khusus yang berkaitan perkara ibadah, yaitu, perbuatan haram jika berkaitan secara khusus dengan suatu ibadah, maka dapat membatalkan ibadah tersebut. Namun jika kaitannya dengan suatu ibadah, sifatnya umum, maka tidak membatalkan ibadah. Kaidah yang sama juga disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, dalam buku beliau, Jami'ul Ulum wal Hikam, Jilid 1, Hal 180. Perbuatan haram yang berhubungan khusus dengan suatu ibadah, maka bila dilakukan larangan tersebut dapat membatalkan ibadah yang bersangkutan. Adapun perbuatan haram yang sifatnya umum tidak ada hubungan khusus dengan suatu ibadah, maka bila dilakukan tidak membatalkan ibadah. Misal, makan dan minum berkaitan khusus dengan ibadah puasa, sehingga dapat membatalkan puasa. Kita tahu berkaitan khusus, karena makan dan minum diharamkan hanya saat puasa saja. Adapun gibah serta maksiat lainnya, sifat keterkaitannya dengan ibadah puasa, bersifat umum. Kita tahu umum karena dosa ini tidak hanya diharamkan di saat puasa saja, namun diharamkan di setiap saat. Meskipun di saat puasa, lebih besar dosanya.
Inilah sebabnya gibah dan maksiat tidak membatalkan puasa. Ketiga, Imam Ahmad saat ditanya apakah gibah bisa membatalkan puasa. Beliau menjawab, kalau saja gibah membatalkan puasa, tak ada yang tersisa dari puasa kita. Keempat, meskipun maksiat tidak membatalkan puasa, namun bisa merusak bahkan membatalkan pahala puasa. Sehingga bisa jadi puasa hanya berfungsi menggugurkan kewajiban saja, tidak menghasilkan sedikit pun pahala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan zur, perkataan dusta, mengamalkannya, atau tindakan bodoh, maka Allah tidak butuh atas usahanya dalam menahan rasa lapar dan dahaga. Hadis riwayat Bukhari. Beliau juga bersabda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabda beliau, berapa banyak orang yang berpuasa, tidak mendapatkan buah dari puasanya selain rasa lapar. Dan berapa banyak orang yang bangun beribadah di malam hari, namun tidak mendapatkan melainkan sekedar begadang. Hadis riwayat Ibnu Majah. Wallahu alam bishshawab.